amana billah, dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Kemudian apa? Ya, wal yaumil akhir, dan dia orang yang beriman kepada hari akhir. Dan bahkan ya, kalau seandainya kita lihat di tafsir Sawi, itu dikatakan bahwasanya adatul hasan ini maksudnya apa? Cuman hanya orang yang Allah muliakan ini nih, ya, kalimat man ini. Siapa orang yang mana dia yang iman ini nih, yang dikatakan oleh Allah ini betul-betul iman adalah orang yang mana ya'muru masajidallah, yang betul-betul memakmurkan masjid, selalu terkoneksi dengan masjid, pikirannya ke masjid, rutinannya ke masjid, koneksi hatinya, pikirannya, badannya, raganya, selalu ya hubungannya apa-apa masjid. Kemudian apa? Ya, dia adalah orang yang selalu Allah katakan aqamas shalah, ya, orang yang selalu mendirikan sholat. Dan dari sini pakar-pakar ahli tafsir mengatakan kalau ada orang yang susah sholat berat, apa berat? Kayak gini susah, ini susah, ribet kalau mau sholat, rasanya berat kalau mau sholat. Gimana caranya? Gampang. Selalulah berada di dalam masjid. Kosongkan waktu untuk berangkat ke masjid. Ya, selalu masjid. Makin dia berada di masjid, pastilah hati berat untuk ninggalin sholat. Kenapa? Karena berjamaah menurut pikiran dia adalah sebuah kewajiban, padahal itu sunnah. Bagi orang yang semacam itu, maka tidak akan ada rasa lagi berat untuk melakukan sholat. Ada orang yang banyak tinggalin sholat. Lihat, perhatikan kesehariannya dia. Bisa kita pastikan kalau orang yang rajin ninggalin sholat, pasti orang tersebut juga rajin ninggalin masjid. Benar kan? Anak-anak kita, suami istrinya mungkin, wah, jarang sholat, musuh sholat, gila, beratnya minta ampun. Benar. Kenapa begitu? Pasti ini juga didikan kitanya. Kenapa? Karena kitanya gak mengarahkan ke masjid. Kita gak ngarahin ke masjid. Gak usah kitanya. Yang paling enak itu kalau seandainya membawa diri kita dulu untuk mengajarin orang lain. Kitanya mengamal ke masjid, maka orang akan melihat kita ada di masjid. Maka orang tersebut akan ikut-ikutan kita. Wah, luar biasa. Paling enggak minimal hal yang paling pertama muncul adalah rasa gak enakan. Ya kan? Gak enakan, wah teman gua nih ke masjid, ya kali ini saya gak ke masjid, malu. Paling gak minimal ada seperti itu. Nah, itu apabila dia ikut sama kita, ada seseorang yang mana ikut apa yang kita kerjakan dan itu adalah sebuah kesolehan, maka kesolehan yang diperlakukan oleh orang tersebut adalah kesolehan yang akan membawa pahalanya untuk diri kita sendiri. Dia berada di masjid, maka keberadaan dia di dalam masjid, sholat 2 rakaat sama dengan 27, maka 27 pahala tersebut akan dihadiahkan pula untuk diri kita yang mana ikut-ikutan gara-gara kita ada di masjid. Hal ini hanya dihadiahkan cuma untuk orang-orang ya daripada umatnya Nabi kita Muhammad. Umat terdahulu tidak dikasih keistimewaan yang agung semacam ini. Jelas. Maka dari itu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang paling hebat lagi, wa'aqamus shalah, ya, walam yakhsha illallah. Coba. Dan ini orang yang itikaf dalam masjid, walam yakhsha illallah. Dia enggak akan pernah takut apapun kecuali cuma Allah. Saya yakin, ya, ini para ustaz yang biasa makmurin masjid kemarin dengar kata-kata corona. Ini di pikiran orang-orang ahli masjid, saya yakin 100% dia percaya tidak percaya sama corona, tapi dia lebih condong ke tidak percaya dengan adanya corona. Kenapa? Dia tidak akan pernah takut apa-apa kecuali cuma Allah. Tapi bagi orang-orang yang mana susah untuk ke masjid, nah itu dia itu golongan orang-orang tuh yang masuk, aduh takut nih, jangan-jangan ini corona. Saya bukan mengatakan bahwasanya corona tidak berbahaya dan kita tidak berwaspada. Kita tetap harus berwaspada. Pakai masker ya, aja dibawa masker nih, pamer di kita. Aduh susah lagi nih buat ngambil. Nih, saya bawa masker. Ya, ini adalah sebuah usaha kita. Ya, ikhtiar, apapun ikhtiar kita. Mau ketemu orang, masuk rumah, cuci tangan dulu, enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Yang jadi persoalan
ya adalah rasa takut itu ya ada terus menerus sampai hanya kita takut, bukan cuma takut sama Allah doang, kita takut sama semuanya, sama corona, sama isu, sama semua, takut semua. Dan itu termasuk daripada ujian terbesar. Ujian terbesar seseorang adalah diberikan rasa takut. Kalau udah ada rasa takut, sudah gak akan kita bisa apa-apa. Mau melawan sama, ada orang lemah nih kelihatannya, kurus begitu aja. Tapi ketika Allah munculkan rasa takut di hati musuhnya, maka tidak akan berani itu musuh menghadapi musuh yang lain. Nah, kenapa? Karena rasa takut yang dia miliki. Ya, wah jangan-jangan anak polisi ini kurus-kurus. Kan anak polisi dijauhi sedikit, laporin, penjara kita, benar. Nah, rasa takut semacam itu hanya Allah yang memunculkan, dan Allah tidak akan memunculkan rasa tersebut ya cuma hanya orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka lah orang-orang yang mendapat hadiah demikian. Fa asaulaika ayakunu minal muhtadin. Maka ya orang-orang yang demikian itu diharapkan adalah orang-orang yang selalu diberikan hidayah dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hanya orang-orang yang memakmurkan masjid lah orang-orang tersebut ya setiap langkahnya menghasilkan ampunan Allah, setiap langkahnya naik derajat. Hanya orang-orang yang memakmurkan masjid yang mana nanti di hari kiamat, hari yang sangat amat panas tatkala semua orang berdesakan, berkumpul, siapapun orang dari zaman awal Allah ciptakan manusia sampai akhir ya, hanya orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka berada di perlindungan Allah yauma la dhilla illa dhilluh, di hari yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa orang yang iktikaf di dalam masjid? Orang yang selalu terkoneksi hatinya mu'allam bil masajid. Hatinya selalu terkoneksi dengan masjid. Bukan orang ya, ini Rasulullah mengatakan bukan orang yang mana dia selalu berada di masjid, bukan. Tapi orang yang mana terkoneksi hatinya dengan masjid. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ya, saya dengarkan kalam ini waktu pas saya mondok sama Habib Jindan. Habib Jindan menerangkan bahwasanya begini, kalau seandainya orang itu ya ada di masjid waktu subuh, dia ada keinginan nanti saya akan kembali lagi waktu duhur. Ketika datang waktu duhur, ya dia ada perasaan yang mana dia kepengen kembali nanti asar untuk datang lagi ke masjid. Datang waktu asar, dia mempunyai sebuah hasrat keinginan, hatinya ingin kembali lagi ke masjid nanti waktu maghrib. Ketika datang waktu maghrib, dia berkeinginan ya untuk kembali lagi ya berada di masjid di isya. Ketika waktu isya, begitu juga akan kembali lagi di waktu subuh. Hatinya selalu kepikiran ke masjid, pengen balik ke masjid, selalu ada di masjid. Luar biasa orang yang demikian. Di masjid banyak sekali kisah, dan kisah yang paling agung adalah kisahnya Nabi Ibrahim yang kemarin habis kita agungkan harinya ya, adalah hari Idul Adha. Ya, itu kan adalah diambil daripada kisah sejarahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Masjid awal ya yang didirikan adalah Masjidil Ka'bah. Itu perintah Allah kepada Nabi Allah Ibrahim, akhirnya dijadikan tempat untuk orang-orang awal itikaf. Akhirnya terus diagungkan, terus di istiqomah sampai datang masanya Nabi kita Muhammad dan menjadi syariat yang kesunahan umat ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi Muhammad menyampaikan umat untuk itikaf dalam masjid, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dululah yang mana menghabiskan waktunya selalu terkoneksi dengan masjid. Tiap hari mayoritas umurnya Rasulullah ada di mana? Ada di masjid. Sampai Nabi Muhammad itu ya waktu pas awal hijrah. Bayangin, waktu pas awal hijrah dari mana? Dari Makkah ke Madinah. Dari Makkah ke Madinah. Waktu pas awal nih, belum sampai Madinah, itu Rasulullah sudah bangun dulu masjid. Belum kepikiran pengen apa-apa, udah bangun masjid. Masuk sudah Madinah. Ketika telah masuk Madinah, disambut luar biasa. Rasulullah tidak terpikir akan nginap di mana, ya, akan berada di mana, akan makan di mana. Enggak kepikiran itu semua. Yang dipikirkan oleh Rasulullah adalah pembangunan masjid.
pembangunan masjid. Pikiran Rasulullah, ya, fokusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hijrah penyebaran agamanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dua hal. Apa itu? Pertama adalah penyatuan daripada umat ini semua, banyak yang terpecah. Waktu itu juga Rasulullah menginginkan adanya yang persatuan antara muhajirin dan ansor, orang-orang yang berhijrah, ya, kemudian dan orang yang asli Madinah asli disatukan oleh Rasulullah, namanya ansor. Kaum itu disatukan oleh Rasulullah. Yang kedua, prioritasnya Rasulullah selain ittihad, ini kan ittihad apa sih artinya? Persatuan, ya kan, persatuan. Ini persatuan tersebut, ya, Rasulullah SAW ikat dengan niat Rasulullah yang kedua. Apa itu? Hijrahnya Rasulullah untuk membangun yang namanya masjid. Fokus masjid. Kemudian coba, waktu pas Rasulullah SAW kemarin, waktu pas awal corona, ada namanya peristiwa Isra, tanggal 20 Rajab, peristiwa apa? Isra Mi'raj. Waktu pas peristiwa Isra Mi'raj, coba Rasulullah Isra dari mana ke mana? Rasulullah Isra dari mana ke mana? Minal Masjidil Haram ila masjid ke masjid. Apakah itu Allah Subhanahu wa taala kirim begitu aja tanpa umat ini mengambil pelajaran? Mustahil. Ini adalah sebuah hal yang sangat amat mustahil sekali, ya. Sangat amat tidak masuk akal. Dan pada intinya, hal yang paling bisa kita petik adalah tatkala umat ini diajarkan terlebih dahulu sebelum untuk ketemu Allah, Rasulullah, ya, melewati dulu antar masjid supaya dekat dengan Allah. Ayolah berangkat ke masjid, dari masjid ke masjid, ambil pelajaran dari banyak hal tentang masjid. Ya, terakhir untuk menutup pembicaraan saya, orang yang iktikaf di dalam masjid, orang yang selalu terkoneksi dengan masjid, maka mereka semua akan berakhlak seperti hanya akhlak masjid. Akhlak mereka akan soleh, ya. Rasa takut yang ada di hati mereka hilang. Ya, bagaimana tatkala, ya, banyak kaum solihin terdahulu, mereka semua orang-orang soleh, ya, mereka rata-rata tidak sama sekali takut apapun kecuali hanya Allah. Dan mereka betul-betul menjadikan sholat itu prioritas utama, berjamaah prioritas utama. Kenapa? Dengan adanya iktikaf di dalam masjid. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, ada, ya, dahulu namanya ini kakek-kakek beliau, kakeknya para habaib yang ada darah daripada Sayyidina Husain, ya, ada namanya Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Sajjad, ya, bin Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib min Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali As-Sajjad, kenapa dinamakan Ali As-Sajjad? Karena beliau selalu tiap hari sujud, tiap hari 1000 rakaat 2 kali sujud, ya, 2 kali sujud yang sangat amat panjang, 2000, mohon maaf, ya, 1000 rakaat 2000 sujudan. Karena kan 2 kali lipat dia untuk naik ke rakaat berikutnya. Sayyidina Ali As-Sajjad, kemudian beliau itu rutinitasnya, ya, selalu berada di masjid sebelum waktunya. Dan begitulah yang diamalkan juga oleh para aslafun sholihin, di antaranya juga Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Terus juga ada ini Sahib Bukhiyah Al-Habib Abdurrahman bin Ali Al-Mashhur, ya, itu Sahib Bukhiyah. Beliau bukan cuma iktikaf dan nunggu imam di masjid doang, bukan. Beliau lebih dari itu. Apa beliau? Ya, sebelum orang-orang datang ke masjid untuk melakukan sholat 5 waktu, beliau udah ada di situ. Beliau yang ada, beliau yang iqomah, ya, dan beliau juga yang menjadi imam. Kenapa begitu? Kok seakan-akan hiris sekali, tamak sekali? Iya, karena beliau tidak akan memberikan kesempatan pahala untuk orang lain kecuali ada di belakangnya. Dia ingin berutama, dia menjadikan diri yang paling utama dalam ibadah kepada Allah. Tidak mau kasih kesempatan. Nanti kalau seandainya orang yang adzan, setiap orang yang mendengar adzan, ya, itu adalah orang-orang yang terdengar di semuanya, ya, kullu ya bisin